Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan sahabat yang masuk melalui admin Advokat Muda Official, Mas Habaib, apakah bisa seseorang yang telah membuat perjanjian atau perikatan berupa pernyataan dipidanakan karena tidak bisa membayar hutangnya atau tanggungan hutangnya kepada pihak yang ada dalam perikatan itu? Artinya, bahasa sederhananya, apakah bisa orang yang tidak mampu membayar hutang dipidanakan? Jawabannya, tidak bisa, sahabat-sahabat. Tidak bisa, sahabat-sahabat. Kenapa? Ayo kita bahas. Jadi, jika seseorang tersebut mau dilaporkan pidana dengan sangkaan 378 penipuan atau 372, sedangkan orang ini sudah buat perikatan, ya, perikatan piutang atau kesanggupan untuk membayar, maka tidak bisa dipidana. Di mana aturannya? Silahkan buka di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 19 ayat 2. Itu sudah jelas, sahabat-sahabat, bahwasanya tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa. Seperti apa bunyinya? Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipenjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Itu bunyinya, sahabat-sahabat. Apalagi ini sudah ada pernyataan yang diikat dengan perjanjian kedua belah pihak, di mana jika salah satu ingkar janji, maka siap diproses, proses hukum. Betul, proses hukum. Hukum apa? Hukum perdata. Apalagi di situ ada klausul apabila pihak kedua ingkar janji. Kebetulan pernyataannya dikirim ke saya, sahabat-sahabat. Maka tidak bisa. Kalau sudah berupa perikatan itu, maka 1320 melekat. Sahnya perjanjian itu ada di pasal 1320. Ada 4. Yang pertama, sepakat. Dalam perjanjian itu sudah sepakat. Yang kedua, cakap. Artinya orang ini tidak gila, bukan anak-anak. Cakap hukum, ya. Terus suatu hal tertentu. Adanya perikatan ini karena ada hal-hal tertentu. Ya, hutang piutang itu tadi. Yang keempat, sebab klausul yang halal. Jadi jika 1320 pasal 1320 ini sudah melekat dalam sebuah perikatan, perjanjian, apapun namanya atau pernyataan, maka sudah tidak bisa dipidanakan. Nah, selanjutnya, dalam konteks selanjutnya, soalnya ini dilaporkan pasal 378, 372. Pasal 378 itu apa, sahabat-sahabat? Itu pasal penipuan. 372 itu apa? Penggelapan. Apakah bisa dengan pasal itu? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Karena apa? Yuk, biar sahabat-sahabat ini tahu dan cerdas. Dan para penegak hukum kita ini biar menggunakan akal sehatnya dalam menganalisa sebuah perkara atau laporan yang masuk kepada penegak-penegak hukum kita ini. Jika dilaporkan 378, dalam 378 itu penipuan kan unsurnya ada 3. Nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat. Ya, kalau seumpama di perjanjian itu namanya benar, ya kan? Kemudian tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Ya sudah, mereka sudah sama-sama sepakat yang disampaikan tadi pasal 1320 udah terpenuhi. Ya sudah, tidak bisa, sahabat-sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, 378, pasal 378, pasal 372 ini harus ada unsur pertama actus reus. Apa itu? Perbuatan. Perbuatan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua harus ada mens rea. Harus ditemukan mens reanya itu. Apa? Niat jahat. Loh, ini buat perikatan. Dari niatnya aja udah buat perikatan. Sanggup untuk melunasi hutang piutangnya. Cuma pada waktu yang ditentukan deadline tidak mampu karena faktor ekonomi, karena bangkrut dan lain sebagainya. Maka sudah, itu namanya ingkar janji atau wan prestasi, sahabat-sahabat. Begitu. Nah,
Pertanyaan selanjutnya, jika dipaksakan kemudian ditahan, dihukum, bagaimana Mas Habib? Biasanya di awal-awal tahap penyelidikan, ya kan. Jika dinaikkan ke sidik kemudian ditetapkan tersangka, maka penetapan tersangka ini bisa diuji sah tidaknya penetapan tersangka ini. Di mana? Di pra-peradilan, sahabat-sahabat. Karena ini wilayahnya hukum keperdataan. Sedangkan ada regulasi yang mengatur itu. Bahkan seorang hakim pun tidak dibatasi dengan pasal 19 ayat 2 tadi itu. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dibatasi dengan itu. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipenjara. Bahasanya seperti itu. Atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Begitu sahabat-sahabat. Jadi intinya hutang piutang bagi seorang yang tidak mampu bayar tidak bisa dipidanakan atau dipenjarakan. Catat ya, bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Catat. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa disebar ke masyarakat yang lain agar masyarakat kita itu pintar dan mengerti bahwasannya hukum itu mudah untuk dipelajari. Begitu sahabat-sahabat. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, tidak bisa itu hutang piutang yang tidak mampu bayar itu dipidanakan dengan pasal 378 372. Yang kedua, jika dipaksakan menjadi tersangka, ya kan, maka bisa diuji melalui lembaga pra-peradilan. Begitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.